Virus COVID-19 telah mengubah segalanya. Semua orang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Apalagi anak-anak harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bermain pun dibatasi, harus jaga jarak. Waktu terus berjalan. Hana dan juga teman-temannya mulai bosan di rumah, ingin pergi ke gereja, tidak boleh. Sekolah minggu harus dari rumah, apalagi bulan ini mau Natalan. Mereka sangat rindu bertemu dengan teman-temannya, tapi tidak bisa. Belum lagi liburan yang sudah direncanakan sejak 1 tahun yang lalu, semuanya gagal total. Mereka sedih dan bertanya, Tuhan di mana? Dia merasakan enggak ya yang kita rasakan? Kenapa Tuhan membiarkan corona berlama-lama? Kami bosan. Kak Ame mendengar keluh kesah mereka. Dan Kak Ame punya ide untuk menghibur adik-adiknya agar tidak sedih dan bosan, serta menemukan jawaban dari pertanyaan mereka dengan mengajak mereka berkemah di perkebunan milik kakeknya di bawah lereng gunung. Mau tahu ceritanya? Yuk kita ikuti. Halo adik-adik, ini kok sudah malam malah nggak pada tidur, malah cemberut-cemberut semua ini tuh kenapa? Kak Ame tahu, ini pasti kalian pada bosan ya, selama pandemi nggak bisa kemana-mana, ya toh? Tahu nggak? Kak Ame punya ide. Mau tahu idenya apa? Sini. Idenya apa, Kak? Gimana kalau besok pagi kita bersama-sama camping? Gimana? Mau ndak? Mau? Yeay! Ya sudah, kalau kalian mau besok pagi kita camping, sekarang kalian harus segera tidur biar besok kita fit dan bisa bangun pagi. Oke? Siap. Siap. Wah, tidak terasa sudah pagi. Ayo adik-adik segera bangun. Katanya kemarin mau camping. Ayo bangun. Wah, pinter-pinter ya. Udah pada bisa bangun. Nah, coba lihat itu. Wow, mataharinya bagus sekali ya, Dek ya. Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Oke? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang kita berdoa ya Dek ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita hari yang baru lagi untuk kita. Yuk sikap doanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari tidur kami semalam dan Engkau membangunkan kami di pagi yang cerah ini dengan kesegaran jiwa. Ya Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Wah, pinternya. Yuk, agar kita lebih semangat, kita pujikan Kudaki-daki. Yang semangat ya. Oke, Kak. Sip. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kak, capek. Oh, udah capek ya? Kasihan. Ya sudah yuk, kita istirahat di situ dulu. Ini Kak Ame ada minum. Mau? Mau? Minum dulu ya. Nih, diminum. Makasih, Kak. Ya.
Sudah istirahatnya? Sudah. Ya sudah, kalau gitu kita bangun, kita lanjutkan perjalanan kita. Yuk kita bangun sambil kita menyanyikan Jalan Serta Yesus supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama pujikan Dia Immanuel. Nah, ini coba lihat tayangan ini ya, kita belajar bersama-sama lagu ini. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Puji Tuhan, kita sudah sampai adik-adik. Yuk kita bersama-sama mendirikan tenda. Let's go, Kak. Oh iya adik-adik, nanti malam jangan lupa ya, sebelum tidur kita akan mendengarkan cerita yang menarik.
Ceritanya seru pokoknya. Kak Ame janji nggak bohong. Oke, Kak. Asip, yuk kita dirikan yuk. Ayo. Halo, gimana tadi adik-adik? Asik ya? Jalan-jalan, daki-daki. Oke, sekarang kan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai anak-anak-Mu Tuhan dalam aktivitas yang tadi dapat berjalan dengan baik, dengan sukacita. Kami sungguh gembira Tuhan dengan liburan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah Engkau berkati kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan buka ya HP kita. Ya, bawa HP atau Alkitab? Oke, ya kita buka Matius. Ya, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ya. Akan Masur bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, itu ceritanya ya adik-adik. Jadi pada waktu itu Yusuf bertunangan. Tahu apa bertunangan? Bertunangan itu sebelum menjadi suami istri itu ada perjanjian tunangan, tukar cincin. Tapi di sebelah kanan, kalau ada, di sebelah kanan itu jadi tukar tunangan. Kalau kita lihat kalau sudah sebelah kiri nanti kalau sudah nikah, itu tunangan. Jadi Yusuf dan Maria bertunangan. Tapi Yusuf kaget. Loh kenapa baru bertunangan kok hamil? Aduh, Yusuf bingung ini. Akhirnya dia, aku diam-diam, saya ceraikan aja ini. Saya akan pisahkan aja karena dia sudah hamil. Padahal aku tidak menghamili. Akhirnya gimana? Yusuf tidur. Waktu tidur, gitu ya, sampai tidur terlelap. Mimpi. Malaikat menemui Yusuf dalam mimpi. Wah, di dalam mimpi malaikat berkata apa? Ya, di sini. Yusuf, yaitu Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria untuk menjadi istrimu. Sebab ya, anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ya, dia akan menyelamatkan umatnya, menebus dosa. Dia seorang laki-laki, nanti dia kasih nama Yesus. Ya. Terus
untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Ya, apa nubuatannya itu? Nah, di sini nubuatannya. Lihat. Nubuatan, tahu nubuatan? Nubuatan itu seperti ramalan. Tapi itu firman Tuhan yang disampaikan seorang nabi. Yaitu besok sumben gitu ya. Besok sumben akan ada lahir ya. Ya, besok. Ya, ini nubuatannya ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai. Nah, itu jadi Tuhan menggenapi nubuatan dari seorang nabi, namanya Nabi Yesaya, itu menggenapi, dan itu digenapi pada anak dara. Ya, anak dara siapa namanya? Ya, Maria. Jadi dia masih perawan, anak Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Nah, di situ Allah menggenapi, namanya Immanuel, artinya Allah menyertai. Immanuel, Allah menyertai artinya. Ya, jadi Allah menyertai. Adik-adik pernah lihat ayam? Ayam yang punya apa itu? Anak induk, kutuk. Ya, kutuk. Ayam itu tahu, waktu sudah menetas, kutuk itu dia menetas keluar dari telurnya, kutuk lahir. Ya, dan kemanapun induk keluar, ya ikut, kutuknya ikut di belakang. Wah, nah, kemana saat ke kebun, pernah lihat ya, induk ayam di kebun itu, induknya ceker-ceker. Setelah itu dapat apa? Dapat cacing atau makanan, dipanggil anak-anaknya, sini, gitu bahasanya. Tapi gimana? Wah, anaknya pada sini, mana, ya, makanan, iya, akhirnya dimakan. Induknya mencari makanan lagi kemana-mana. Tapi anaknya kemana? Ikuti terus induknya. Ada makanan lagi, dibagikan pada anaknya. Nah, tiba-tiba, wah, hari mendung. Ada petir, buar. Petir menyambar, buar. Wah, anak-anaknya pada takut. Ah, mama. Wah, manggil ibunya. Ibunya, sini. Kemudian kemana anak-anak itu? Di bawah kepaknya, ya, di bawah sayapnya. Sayap induknya, dia berlindung, hujan, mamanya kehujanan. Tapi anak-anaknya di mana? Di dalam kepaknya, tidak kehujanan. Ya, itu induknya. Terus setelah hujan reda, mereka pulang. Ya, ngikuti induknya, ayo pulang nak. Ya, berjalan ngikuti. Kutuknya gimana? Ngikuti mamanya. Wah, pulang malam. Sampai malam di rumahnya, di kandangnya. Tidurnya di mana? Sendiri-sendiri? Tidak. Ya, dia lagi masuk lagi ke dalam kepaknya di bawah sayapnya mamanya. Dia tidur di situ, dia hangatnya dilindungi oleh mamanya. Dari siapa? Waktu malam pasti ada tikus. Mau makan anaknya. Tapi mamanya siaga. Ada tikus datang, langsung dia patoknya. Ditutul tikusnya. Jadi tikusnya pergi. Ya, dalam perlindungan induknya, karena di bawah, karena mamanya ayam tadi, atau ibunya ayam, tetap aku harus melindungi anak-anakku yang ada di bawah tepak sayapku. Nah, di situ terus itu sampai akhirnya besar. Ya, itu ayam. Nah, Tuhan kita lebih daripada ayam. Ya, asalkan ini, kalau Tuhan menyertai, ada syaratnya. Supaya Tuhan tetap Immanuel. Karena Tuhan di sini menebus umatnya, anak-anaknya. Syaratnya menjadi anaknya Tuhan dulu. Menjadi anaknya Tuhan. Nah, kalau menjadi anaknya Tuhan, ya anaknya Tuhan Yesus, kan adik-adik semua jadi anaknya Tuhan Yesus. Jadi sudah. Kalau percaya Tuhan Yesus, menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Kalau sudah menjadi anaknya, harus apa, adik? Ikut. Mengikuti. Ya, mengikuti Tuhan Yesus kemana? Seperti tadi anak ayam mengikuti induknya kemana? Nanti kalau mengikuti ada berkat pasti dibagikan. Ya, dikasih berkat oleh Tuhan Yesus. Kalau ada badai, tantangan, kemana kita larinya? Lari pergi? Ada petir-petir tadi. Ya,
Enggak, harus lari kepada induknya, pada Tuhan Yesus. Kalau ada badai, ada masalah, adik-adik waduh sakit, adik-adik sedang sedih, ya sedang galau, sedang punya masalah, datangnya kemana? Kepada Tuhan Yesus sebagai induk di bawah kesatnya. Kita datang berdoa. Ya, seperti ayam tadi ada petir, ada hujan, ya induk-induk anak-anak tadi di bawah sayapnya ibunya. Sama seperti kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus adalah Immanuel. Ya, syaratnya menjadi anaknya. Yang kedua harus mengikuti Tuhan Yesus. Artinya, adik-adik gimana? Harus hidup sesuai firman Tuhan. Ya, harus sesuai firman Tuhan. Meskipun saat ini ya kita masih masa corona, menakutkan nggak adik-adik? Menakutkan, ya menakutkan. Itu kalau kena corona, aduh sakit, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Aduh badan terasa lemas, aduh sakit banget, ya panas, sakit, tenggorokan, waduh kering gitu ya. Tapi jangan takut, ya. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus adalah Immanuel. Ya, Immanuel, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita waktu kita sedih, kemanapun Tuhan akan tetap menyertai. Ya, asalkan kita mengikuti Dia. Ya, satu hal lagi kita akan baca ayat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5b. Ya, Mas Nur bacakan ya. Semua sudah dapat? Kita akan baca Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Asalkan kita mengikuti Dia. Asalkan kita hidup di dalam firman Tuhan. Ya, semakin adik-adik harus semakin rajin. Bagaimana cara mengikuti? Pertama harus rajin berdoa, rajin baca kitab suci atau renungan. Renungan yang dibagikan boleh dibaca tiap hari. Harus hidup jujur, katakan ya. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hidup dalam firman, terus kasih, berbagi, tidak dendam, tidak membenci orang lain. Itu hidup di dalam kasih. Pasti firman Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita selamanya. Tuhan Yesus akan menyertai kita selamanya sampai akhir zaman. Ya, itulah firman Tuhan. Sekarang kita tidak boleh takut dan khawatir dengan corona pun, dengan apapun masa depan. Kita tidak boleh takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena apa? Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan nyanyikan terlebih dahulu lingkupiku, ya. Bisa ya, kita karena di bawah kepak sayap Tuhan, kuasa Tuhan, kita pasti dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita akan nyanyikan lingkupiku, ya. Lingkupiku
Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sungguh Tuhan menguatkan iman kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami tidak takut lagi Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami di tahun 2021 ini Tuhan, beserta Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan malam ini Tuhan. Dalam tidur kami, tolonglah Tuhan Engkau menjagai kami Tuhan. Lindungilah kami dari segala yang jahat ataupun dari segala mara bahaya. Sehingga kami pun besok Tuhan boleh bangun dalam keadaan yang sehat, segar, dan siap untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Ya, itu firman Tuhan yang sudah Kak. Silakan mau main boleh, kalau boleh tidur juga boleh. Demikianlah anak-anak sudah tidak merasa takut lagi setelah mereka kemah, menikmati alam, bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan. Mereka dikuatkan bahwa di tengah situasi yang membosankan ini, yang menakutkan ini, yang membuat mereka sedih, ternyata Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka. Hana dan teman-temannya yang lain tidak takut lagi. Mereka terus percaya mau mengikuti Tuhan karena Tuhan Yesus Dia Immanuel. Dia beserta kita semua. Demikianlah ceritanya adik-adik. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.